Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berjudul Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Saudara-saudara, saya bacakan ayatnya. Maka aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Nah, saudara-saudara, kita mencoba membayangkan gambaran yang digambarkan Yohanes ini, karena di dalam Matius pasal 5 ayat 1 ini dikatakan, "Dan di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, aku melihat sebuah gulungan yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan ditutup dengan 7 meterai." Kita belajar mengerti tentang gulungan kitabnya dahulu ya saudara. Begini, gambaran ini diambil dari penglihatan Yehezkiel saudara. Di dalam Yehezkiel 2 ayat 9 dan 10 firman Tuhan menjelaskan begini, kitab Yehezkiel, "Dan ketika aku melihat, tampaklah sebuah tangan terulur kepadaku, dan lihat sebuah gulungan kitab ada tertulis di dalamnya, dan dibukakannya di hadapanku gulungan kitab itu, ada tulisannya di bagian depan dan belakangnya, dan di atasnya tertulis kata-kata ratapan, perkabungan, keluh kesah dan rintihan atau celaka." Nah saudara, kita harus perhatikan bahwa yang ada di tangan Tuhan adalah gulungan. Jadi kita saya mengupas tentang gulungannya dahulu saudara, tentang kitabnya, gulungan kitab yang ada supaya saudara mengerti kitab pada zaman itu. Itu bukan buku saudara, ya, itu adalah gulungan kertas ya saudara, yang ketika membacanya itu harus diputar. Nah, di dunia kuno hingga abad kedua Masehi, bentuk karya sastra adalah gulungan, ya, bukan buku. Gulungan terbuat dari papirus, dibuat dalam lembaran tunggal berukuran sekitar 10 inci kali 8 inci. Lembaran-lembaran itu disambung secara horizontal ketika banyak tulisan harus dibuat. Tulisannya dalam kolom-kolom sempit sepanjang sekitar 3 inci dengan margin sekitar 2,5 inci. Di bagian atas dan bawah dan dengan jarak sekitar 3/4 inci di antara kolom-kolom yang ada. Nah, saudara, gulungan biasanya memiliki roll kayu di setiap ujungnya, dari ujung yang satu dan ujung yang lain itu dibuat roll kayu untuk menggulung kertas itu. Nah, gulungan itu dipegang dengan tangan kiri, ya saudara, dalam bentuk sudah penuhnya, nanti dibuka dengan tangan kanan. Contoh ini gulungannya, ini dua kiri dan kanan, dan diputar saudara ya, diputar seret, sehingga gulungan itu berputar saudara ya, berputar gulungan yang ada sehingga bisa dibaca secara, kalau kita kan buku sekarang begini gitu ya, atau begini ya, begitu ya. Sekarang nggak diputar saudara ya, diputar gitu ya, seret, wah, gulungan itu ya diputar, ini yang putar sini ikut mutar lagi begitu ya, kayak roll film. Nah, zaman sekarang juga roll film agak banyak yang belum tahu saudara, karena sekarang semuanya pakai USB ya untuk data-data, tapi
dulu kamera itu ada roll film namanya. Nah, itu bisa diputar-putar begitu ya, mirip. Nah, seperti itu gulungan kitab. Ya, nanti ada di gambar yang saya akan tayangkan. Nah, dikatakan gulungan biasanya memiliki roll kayu ya, saudara. Nah, gulungan itu dipegang dengan tangan kiri, dibuka dengan tangan kanan, saudara ya. Dibuka seret, diputar begitu ya. Dan saat pembacaan berlangsung, bagian di tangan kiri digulung lagi. Kita bisa mendapatkan gambaran tentang dimensi gulungan dari statistik berikut. Yohanes kedua dan ketiga, Yudas dan Filemon itu akan menempati satu lembar papirus, satu lembar saja. Orang Romawi akan membutuhkan gulungan sepanjang 11-12 kaki. Nah, di kitab Markus itu ada 19 kaki, saudara, panjang gulungannya gitu ya. Kalau diputar, dipanjangin begitu, saudara, itu akan ada 19 kaki panjangnya. Kitab Yohanes diperkirakan 23,5 kaki panjang gulungan kertas papirusnya tuh, saudara. Begitu dibuka terus kurang lebih 23 sampai 23,5 kaki. Matius 30 kaki, Lukas dan Kisah Para Rasul 32 kaki. Kitab Wahyu sendiri itu menempati gulungan sepanjang 15 kaki, saudara. Ya, gulungan itu putar itu panjang 15 kaki panjangnya gitu ya. Nah, gulungan seperti itu ada di tangan Tuhan. Menurut firman Tuhan yang kita baca hari ini di Wahyu pasal 5 ayat 1. Ada dua hal yang dikatakan tentang gulungan ini ya. Ya, di Kitab Wahyu ini ditulis di bagian Kitab Wahyu pasal 5 ini ditulis di bagian depan dan belakang. Jadi tulisan itu ditulis di bagian depan dan di bagian belakangnya juga untuk menghemat tulisan yang ada, saudara ya. Papirus adalah zat yang terbuat dari jaringan lunak ya, yang disebut rumput gajah ya, atau empulur gitu ya, yang tumbuh di delta Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu banyak sekali rumput-rumput gajah itu. Tingginya sekitar 15 kaki dengan 6 kaki di bawah air dan selebihnya di atas air ya. Setebal pergelangan tangan manusia ya, saudara, itu tumbuhan rumput gajah ini. Nah, empulurnya ini, saudara, jaringan lunaknya ini diekstraksi ya dan dipotong menjadi potongan-potongan tipis dengan pisau yang sangat tajam, saudara. Sederet potongan ini diletakkan secara vertikal, di atasnya sederet potongan lainnya diletakkan secara horizontal. Semuanya kemudian dibasahi dengan air Sungai Nil dan dilem dan ditekan bersama-sama ya, saudara. Ya, saya pernah ke salah satu pembuatan gulungan kitab ini ya, saudara ya, karena ini kertas dari potongan-potongan pohon yang adanya di sungai ini, saudara, pada waktu itu ya. Nah, saudara, zat yang dihasilkan ini dipukul dengan palu, kemudian dihaluskan dengan batu apung, lalu muncullah zat yang tidak seperti yang saudara bisa melihat kertasnya, kertas coklat ya, gulungan paper yang ada ini ya, saudara ya. Dari uraian ini dapat dilihat pada satu sisi serat papirus itu, saudara ya, akan berjalan secara horizontal. Sisi ya horizontal seperti ini ya, berdiri gitu, terus menerus dibuka, putar. Bisa juga dalam bentuk lembaran gitu ya, saudara. Bentuknya lembaran seperti itu kita bisa melihatnya. Nah, kalau kita pergi ke Mesir, saudara, itu ada di sana pabrik pembuatan papirus yang memang juga tidak banyak. Tapi setiap kalau kita kunjungan ke Mesir, kita bisa mendatangi ya tempat itu ya, saudara. Nah, saudara, gulungan horizontal itu dikenal dengan nama recto. Dan pada sisi itu tulisan dibuat karena lebih mudah untuk menulis di tempat garis tulisan mengikuti garis serat. Sisi tempat serat berjalan secara vertikal disebut verso dan tidak begitu umum digunakan untuk menulis. Namun papirus
merupakan bahan yang mahal. Jadi pada zaman itu papirus itu jadi bahan yang mahal karena diproduksi dengan tangan, saudara ya. Dan biasanya handmade itu mahal. Zaman sekarang juga begitu, saudara. Handmade itu mahal karena dibuat dengan ketelitian dan keterampilan, ya. Tapi sekarang banyak dibuat oleh mesin-mesin yang canggih, saudara. Itu sebabnya pembuatan tangan dari dulu sampai sekarang pun tetap nilainya berbeda, saudara ya, dari pembuatan dengan peralatan mesin yang bisa membuatnya lebih cepat, lebih banyak, dan bisa lebih berkualitas juga, saudara. Tapi dengan handmade ada artistik yang tidak bisa juga dilakukan oleh mesin, saudara. Sehingga memang barang buatan handmade yang dibuat dengan baik dan bagus itu rata-rata pasti mahal. Entah lukisan, entah kertas, entah apa saja yang terbuat oleh tangan-tangan yang terampil, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang unik dan harganya bisa mahal. Nah, saudara, jika seseorang memiliki banyak hal untuk ditulis di dalam paper, dalam papirus itu, ia menulis baik di bagian depan, gitu ya, dia tulis begitu di bagian depan, bisa juga di bagian belakangnya, saudara ya. Untuk tulisannya supaya menghemat lembaran yang ada, jadi depan belakang bisa tertulis begitu ya. Kalau kita pakai buku tulis kan begitu ya, saudara, tulisannya bagian belakang juga kita bisa pakai begitu ya. Nah, lembaran yang ditulis di bagian belakang itu disebut, saudara, verso atau opistograf, ya, opistograf, yaitu lembaran yang ditulis di bagian belakang. Gulungan di tangan Tuhan yang saudara melihat itu, gulungan kitab yang ada, ditulis di kedua sisinya. Ada begitu banyak hal di dalamnya, sehingga recto yang dari sisi depan dan verso dari sisi belakang itu sama-sama digunakan untuk menulis, saudara. Nah, gulungan ini ternyata waktu diserahkan itu di dalam penglihatannya Yohanes disegel dengan 7 meterai. Nah, itu, saudara, bisa menunjukkan ada dua hal. Yang pertama, kenapa disegel? Setelah gulungan selesai dibuat, gulungan itu diikat dengan benang, dan benang itu disegel pada simpul-simpulnya. Jadi satu dokumen biasa yang disegel dengan 7 meterai adalah surat wasiat pada zaman itu ya. Berdasarkan hukum Romawi, 7 saksi surat wasiat menyegelnya dengan meterai mereka. Dan surat wasiat itu hanya dapat dibuka jika ketujuh saksi atau perwakilan hukum mereka hadir. Jadi kalau sudah di 7 meterai, ada 7 orang berarti, nah 7-7-nya harus hadir. Atau 5 meterai, 5-5-nya harus hadir. Kalau tidak sah, jadi tidak boleh. Nah, itu prinsip hukum waris juga begitu, saudara. Kalau yang dipercayakan 7 nama, nama-namanya harus hadir dalam prinsip persidangan, ya, hukum di Indonesia. Sebab kalau tidak, dianggap tidak sah, karena harus lengkap. Nah, itu meterai juga begitu. Gulungan kitab itu juga begitu. Diikat dan dikatakan dimeteraikan dengan 7 meterai, ya. Berarti memang kitab ini kitab yang tidak sembarangan, saudara ya, dan harus dibuka dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, gulungan itu mungkin adalah apa yang dapat kita gambarkan sebagai kehendak Tuhan, ya, penyelesaian akhirnya atas urusan-urusan di alam semesta ini. Ya, saudara, kemungkinan besar ketujuh meterai itu hanya melambangkan kerahasiaan yang mendalam. Isi gulungan itu sangat rahasia sehingga disegel dengan 7 meterai. Kalau kita baca di firman Allah di dalam kitab keempat Injil, dikatakan makam Yesus itu disegel, saudara, untuk menjaganya tetap aman atas permintaan orang-orang Yahudi atau tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, minta kepada pemerintah saat itu, supaya Pilatus pada saat itu, supaya kubur Yesus itu tidak boleh sembarangan orang bisa membukanya, karena mereka beralasan bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit, dan untuk menjaga pembuktian bahwa itu hanyalah tipu daya murid-muridnya yang nanti akan mencuri, maka mereka minta persetujuan atau penetapan, ya. Maka akhirnya dikirimkanlah tentara dengan meterai untuk menjaga pintu dari kubur Tuhan Yesus, gitu ya, disegel, saudara ya. Injil Petrus yang tidak diakui, ada tulisan Injil Petrus yang tidak diakui, mengatakan bahwa makam itu disegel dengan 7 meterai, saudara. Jadi makam Tuhan Yesus, berdasarkan tulisan Injil Petrus yang tidak diakui, ya, tapinya
Nah, makam itu disegel sedemikian rupa untuk memastikan tidak ada orang yang tidak berwenang dapat membukanya. Ya, begitu saudara. Jadi begitu penjelasan dari Wahyu pasal 5 ayat 1. Dan seterusnya dikatakan di Wahyu pasal 2 sampai dengan ayat 4, lalu aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan itu atau melihat bagian-bagiannya, karena dimeterai saudara ya. Udah tergulung juga kan harus dibuka dulu gulungannya. Nah, sebelum dibuka ada meterai di tali dan ada meterai pendanda, kalau siapa yang bisa membuka akan ketahuan gitu ya. Dan dikatakan Yohanes menangis dan aku menangis dengan amat sedih karena tidak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab itu atau melihatnya. Jadi ketika Yohanes memandang Tuhan dengan gulungan kitab di tangannya, datanglah tantangan dari malaikat yang kuat. Malaikat yang kuat ini muncul lagi saudara dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 dan Wahyu 18 ayat 21. Dalam kasus ini malaikat itu memang harus kuat agar tantangan suaranya atau seruan dari suaranya yang kencang itu dapat menjangkau seluruh alam semesta. Panggilannya adalah agar siapapun yang layak untuk tugas itu harus maju dan membuka kitab itu, saudara. Nah, tidak diragukan lagi bahwa kitab yang dibawa Tuhan dan diserahkan kepada Yohanes itu adalah catatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa ada kitab seperti itu merupakan konsep umum, saudara, dalam pemikiran Yahudi. Karena hal itu umum, saudara. Nah, ada sebuah kitab yang namanya kitab Henokh, saudara. Saudara bisa search ya di Google kitab Henokh dan itu saudara bisa tahu. Dikatakan dalam tulisan kitab Henokh itu adalah begini. Ada seorang malaikat yang bernama malaikat Uriel, sang penghulu malaikat. Itu berkata kepada Henokh di tempat-tempat surgawi, "Hai Henokh, perhatikan tulisan pada loh-loh surgawi dan bacalah apa yang tertulis di sana dan tandai setiap fakta secara individual." Henokh melanjutkan, "Dan aku mengamati segala sesuatu pada loh-loh surgawi dan membaca segala sesuatu yang tertulis di sana dan memahami segala sesuatu dan membaca kitab tentang semua perbuatan manusia dan semua anak manusia yang akan ada di bumi hingga generasi yang paling jauh." Ya, itu tertulis di dalam 1 Henokh pasal 81 ayat 1 sampai 2. Dalam kitab yang sama, Henokh memiliki penglihatan tentang kepala segala zaman di atas takhta kemuliaannya, dan kitab-kitab orang hidup dibukakan di hadapannya. Dan itu saudara supaya kita mengerti bahwa ada tulisan-tulisan yang memang tidak juga dijadikan bahagian dari kitab kudus, saudara. Kitab yang telah dimeteraikan menjadi kitab perjanjian lama, perjanjian baru, saudara. Nah, ini yang disebut salah satunya kitab Henokh, saudara. Jadi jelas bagaimana dijelaskan di dalam kitab Henokh pada zaman itu prinsip-prinsip tentang surat atau kitab-kitab atau buku-buku atau apa saja ya tulisan yang digulung dan dimeterai itu tidak boleh sembarangan dibuka ya. Harus ada orang yang memang dipercayakan, ditetapkan untuk bisa membukanya. Nah, idenya adalah bahwa Tuhan memiliki sebuah buku yang di dalamnya sejarah waktu yang akan datang telah ditulis. Nah, ini tidak berarti bahwa semuanya sudah beres, saudara, sejak lama dalam tulisan itu, dan bahwa kita berada dalam cengkraman takdir yang tak terhindarkan. Enggak, saudara. Ya, yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan memiliki rencana untuk alam semesta, dan bahwa tujuan Tuhan pada akhirnya akan terwujud. Ya, saudara, Tuhan sedang melaksanakan tujuannya dari tahun ke tahun, saudara. Tuhan sedang melaksanakan tujuan dan waktunya dikatakan sudah dekat. Bahkan waktunya semakin dekat. Dan pasti waktu itu akan tiba. Ketika bumi dipenuhi, saudara, dengan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi laut. Nah, saat itulah waktu Tuhan tiba, saudara. Saudara, menanggapi tantangan malaikat itu yang menunjukkan siapa yang bisa membuka kitab ini, tidak seorang pun maju ke depan. Dikatakan tidak seorang pun yang cukup baik untuk membuka gulungan itu. Dan saat itu Yohanes menangis terseduh-seduh
Ya, ada dua alasan mengapa ia menangis. Yang pertama dalam Wahyu 4 ayat 1, suara itu telah memberikan janji kepadanya, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sekarang tampaknya janji itu tidak terwujud. Sehingga Yohanes kecewa karena yang harusnya yang sudah dapat dan bisa dibaca ternyata tidak ada yang bisa membuka kitab itu, saudara, gulungan kitab yang ada. Yang kedua, ada alasan yang lebih dalam, saudara. Bagi Yohanes tidak seorang pun di seluruh alam semesta yang kepadanya Allah dapat mengungkapkan misteri-misterinya. Sungguh saudara, di sini ada hal yang mengerikan. Di dalam kitab Amos, Amos berkata, sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasia-rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Di dalam Amos 3 ayat 7. Namun di sini ada dunia yang begitu jauh dari Allah sehingga tidak seorang pun dapat menerima pesannya. Yohanes menangis karena ia mengetahui bahwa apabila tidak ditemukan seorang yang layak untuk membuka kitab itu, maka maksud Allah untuk penghakiman dan berkat bagi dunia untuk orang-orang yang percaya akan tetap tidak digenapi. Bagi Yohanes itu masalah, saudara, dan harus dipecahkan dengan kemenangan. Dan ternyata puji Tuhan ada kemunculan anak domba. Namun di balik masalah ini terdapat kebenaran yang besar dan menantang. Allah tidak dapat menyampaikan pesan kepada manusia kecuali ada orang yang layak menerimanya. Inilah inti dari masalah komunikasi, ya, berkomunikasi antara Allah dan manusia, ya, antara nabi-nabinya dan Allah, saudara. Ya, ini adalah masalah. Ya, ia tidak dapat ini bagi seorang guru ketika dia tidak dapat mengajarkan kebenaran yang tidak dapat diterima oleh para muridnya, ini adalah masalah. Demikian juga bagi seorang pengkhotbah, ia tidak dapat menyampaikan pesan kepada jemaat yang sama sekali tidak mampu memahaminya. Apa yang dia khotbahkan itu adalah masalah. Atau saudara, ada masalah kasih, saudara. Kasih tidak dapat menyampaikan kebenaran atau memberikan karunia-karunia kepada mereka yang tidak mampu mendengar dan menerima tentang kasih itu. Ini sebuah masalah. Jadi kebutuhan dunia adalah bagi pria dan wanita yang akan menjaga diri mereka terhadap peka terhadap Allah, yang memiliki pesan bagi dunia dalam setiap generasi. Tetapi pesan itu tidak dapat disampaikan sampai ditemukan seorang yang mampu menerimanya. Dan hari demi hari kita sendiri layak atau tidak layak untuk menerima pesan Allah. Saudara, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 berkata, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis lagi. Maksudnya kepada Yohanes, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang besar, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, saudara, di sini sekarang kita sedang mendekati salah satu momen paling dramatis dalam kitab Wahyu. Kemunculan anak domba di tengah-tengah pemandangan hal-hal tertentu mengarah ke sana. Yohanes menangis karena tidak seorang pun yang kepadanya Allah dapat mengungkapkan rahasia-rahasianya. Dan dikatakan datanglah salah seorang tua-tua kepadanya yang bertindak sebagai utusan Kristus. Dan berkatanya, jangan menangis. Kata-kata ini lebih dari sekali terucap di bibir Yesus selama hidupnya ada di dalam dunia. Itulah yang katakan kepada janda di Nain. Ya, di dalam Lukas 7 ayat 13. Ketika ia sedang berduka atas kematian putranya, maka Yesus katakan, jangan menangis, hai ibu. Dan juga kepada Yairus dan keluarganya ketika mereka meratapi putri kecil mereka. Lukas 8 ayat 52. Yesus katakan, jangan menangis. Suara Kristus yang menghibur masih berbicara di tempat-tempat dari surgawi. Saudara, jika kita memiliki kesabaran untuk menunggu dan percaya, kita akan melihat bahwa Tuhan memiliki solusinya sendiri untuk situasi yang membuat kita bersuka cita.
Ya saudara, kalau saudara mengalami seperti Yohanes, Tuhan kok nggak ada solusi ya, padahal aku ingin mendapatkan jalan keluar darimu ya Tuhan. Masalah sakit penyakit, penderitaan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, pasangan hidup, dan sebagainya. Kita merasa tidak ada solusi sama sekali. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kita memiliki kesabaran untuk menunggu dan percaya Allah berdaulat beracara dalam kehidupan kita, kita akan melihat bahwa Tuhan memiliki solusinya sendiri untuk situasi yang membuat saudara dan saya bersukacita ketika Tuhan melakukan solusi yang untuk kita, untuk saudara dan saya. Nah saudara, tua-tua ini memberitahu Yohanes bahwa Yesus Kristus telah memperoleh kemenangan sedemikian rupa sehingga ia mampu membuka kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Itu berarti bahwa karena kemenangannya atas kematian dan semua kuasa jahat, dan karena ketaatan yang penuh kepada Allah, ia mampu mengetahui rahasia-rahasia Allah. Ia mampu mengungkapkan rahasia-rahasia Allah dan merupakan hak istimewa dan tugasnya untuk mengendalikan hal-hal yang akan terjadi. Karena apa yang Yesus lakukan, ia adalah Tuhan atas kebenaran dan atas sejarah. Ia disebut dengan dua gelar yang besar, dua gelar yang agung, saudara. Yang pertama, dia adalah singa dari Yehuda, saudara. Gelar ini berasal dari berkat terakhir Yakub kepada putra-putranya sebelum kematiannya. Dalam berkat itu dia menyebut Yehuda anak singa. Kejadian 49 ayat 9-10 berkata demikian. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meneyarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi saudara, jika Yehuda sendiri adalah anak singa, maka pantaslah untuk menyebut anggota suku Yehuda yang terbesar itu sebagai singa dari Yehuda. Itulah Mesias. Dalam kitab-kitab yang ditulis di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, gelar ini menjadi gelar mesianik, saudara. Di dalam 2 Esdras, kitab Esdras, saudara, berbicara tentang sosok singa dan berkata, inilah yang diurapi, yaitu Mesias. Ya, saudara bisa baca di 2 Esdras 12 ayat 31. Kekuatan singa dan kedudukannya yang tidak diragukan sebagai raja binatang buas menjadikannya lambang yang tepat dari Mesias yang sangat berkuasa yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, saudara, Yesus Mesias, dia adalah tunas Daud. Gelar ini berasal dari nubuat Yesaya bahwa akan muncul tunas dari tunggul Isai, dan akar Isai yang akan menjadi panji bagi umat. Yesaya 11 ayat 1, ya saudara, atau Yesaya 11 ayat 10, saudara. Isai adalah ayah Daud. Dan ini berarti bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Jadi, di sini kita memiliki dua gelar besar yang khususnya bersifat Yahudi. Gelar-gelar itu berasal dari gambaran tentang kedatangan Mesias. Dan gelar-gelar itu menyatakan bahwa Yesus Kristus dengan penuh kemenangan melaksanakan pekerjaan Mesias, dan oleh karena itu mampu mengetahui dan mengungkapkan rahasia-rahasia Allah dan memimpin pelaksanaan tujuan-tujuannya dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Berselancar dalam kebenaran. Amin.